Ada-ada saja kelakuan warga Indonesia demi konten hingga viral. Di Mojokerto, Jawa Timur, 2 remaja pengendara motor sengaja mengenakan pakaian ala tuyul sambil berkeliling kota. Sambil memakai helm, seluruh tubuh kedua remaja ini dibaluri bedak putih dan memakai celana dalam popok. Hasil penelusuran, aksi nyeleneh ini dilakukan di Jalan Gajah Mada di depan pemerintahan kota Mojokerto dan ornamen Majapahitan alun-alun kota. Sebelumnya, keduanya juga melakukan aksi di trotoar di Jembatan Gajah Mada menuju arah utara Sungai Berantas. Usai viral, polisi pun tengah melacak keberadaan 2 remaja ini untuk dimintai keterangan dan motif aksinya tersebut. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang relawan pengatur lalu lintas tiba-tiba atau Pak Oga Susilo Iswanto, 38 tahun yang merupakan tunawicara, dianiaya 2 pengendara motor di Simpang Wijirejo, Pandak, Bantul. Aksi penganiayaan berawal setelah pengendara sepeda motor yang merupakan kakak adik tidak memperhatikan isyarat dari korban. Akibatnya pemotor nyaris bertabrakan dengan truk. Bukannya meminta maaf, WAS 22 tahun malah putar arah dan menganiaya korban yang sedang mengatur lalu lintas. Korban juga beberapa kali dihantam menggunakan helm. Si adik juga mengancam korban menggunakan benda mirip pistol. Akibatnya korban segera kabur meninggalkan lokasi. Usai viral, polisi segera menangkap kedua pelaku dan menggelandangnya ke Polres Bantul. Akibat penganiayaan ini, korban menderita luka robek di kepala. Sementara motif penganiayaan karena pelaku emosi hampir menabrak truk tangki lalu menyalahkan korban. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Akibat pondasi tergerus diterjang banjir, bangunan pos RW 11 ambruk di Jalan Tarian Raya Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kondisi bangunan berada di aliran Kali Petukangan. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, reruntuhan bangunan hampir menutupi aliran kali. Petugas sumber daya air Kecamatan Kelapa Gading pun segera evakuasi puing bangunan agar aliran air bisa lancar dan tidak menyebabkan banjir. Hingga saat ini lokasi masih dipasang garis polisi untuk mencegah warga masuk. Dari Jakarta, Miftahul Hani, iNews melaporkan. Seorang putri anggota TNI di kota Kendari terluka di bahu kanan akibat tertembak peluru yang diduga milik oknum polisi. Insiden penembakan tersebut dilaporkan keluarga ke Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara. Melisa, 21 tahun, dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka tembak di bagian bahu oleh terduga personel polisi yang bertugas di Polda Sulawesi Tenggara. Korban yang merupakan anak anggota TNI tertembak saat tengah berada di depan SPBU sekitar Makobrimob Polda Sultra. Berdasarkan pemeriksaan, penembakan terjadi saat tim dari Ditres Narkoba Polda Sultra hendak menangkap rekan korban yang merupakan target operasi pengedar narkoba yang saat itu sedang bersama korban. Namun saat penangkapan, polisi menembak ke arah minibus yang digunakan korban dan rekannya hingga mengenai bahu korban. Akibat insiden tersebut, pihak keluarga melaporkan pelaku ke Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Sulawesi Tenggara. Untuk sekarang ini, alhamdulillah sudah baikan, tinggal menunggu saja untuk operasi besok. Luka di bahu kanan, tembus dari depan ke belakang. Sementara pihak Polda Sultra belum memberi keterangan dan menunggu konfirmasi dari Direktur Ditres Polda Sultra terkait dugaan penembakan oleh personel Polri tersebut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Sakit hati diputuskan pacar, seorang pemuda tega memperkosa mantan kekasihnya di Kulon Progo, Yogyakarta. Ia tak terima hubungannya kandas karena orang ketiga. Seorang pemuda berinisial DRS 22 tahun warga Kapenawon, Panjatan ditangkap anggota Polres Kulon Progo karena menganiaya dan memperkosa mantan pacarnya. Pria ini tak terima diputus hubungan dengan korban gara-gara orang ketiga.
Ia masuk kamar kos saat korban sedang mandi. Selain memperkosa, ia juga menganiaya korban dengan membenturkan tubuhnya ke tembok dan menendang paha korban hingga terluka. Tiba-tiba pelaku saudara DRS masuk ke kamar kos korban tanpa izin terlebih dahulu. Selanjutnya pelaku saudara DRS membuka pintu kamar mandi yang di dalamnya korban sedang mandi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pemerkosaan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Mantan anggota BRIMOB berpangkat AKP melakukan KDRT kepada istri hingga keguguran di Depok, Jawa Barat. Lintas iNews Siang segera kembali. Sempat memblokir ruas jalan protokol Gatot Subroto dan 2 ruas tol dalam kota, masa Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kembali terlibat kericuhan dengan petugas kepolisian Rabu sore. Sejumlah pengunjuk rasa berusaha merangsek masuk ke dalam halaman DPR dengan menjebol pagar besi. Semprotan air dari kendaraan taktis water cannon pun terpaksa dilepaskan guna mencegah aksi massa semakin beringas. Seorang pengunjuk rasa terluka parah di bagian kepala akibat terkena lemparan batu. Dan kita tahu mereka sudah mempersiapkan. Memang dari kemarin anggota kami juga sudah rahasia, kita dapat bahan banyak sekali, lebih dari 30. Aksi mendesak DPR merevisi Undang-Undang Desa berakhir setelah masa APDESI dipukul mundur petugas dan membubarkan diri. Namun polisi tetap melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku pengerusakan pagar gedung DPR. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kawanan pemecah kaca kendaraan bak terbuka diamankan warga di ruas jalur Pantura, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu, komplotan begal yang meresahkan warga ditangkap tim Buser Polsek Durensawit, Jakarta Timur. 3 dari 9 pelempar kaca ditangkap warga dengan kernet usai melempar kaca truk gandeng pengangkut kopi di ruas Jalan Raya Keraton Rejoso, Kecamatan Panggung-Rejo, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu sore. Menurut korban, sebelumnya kendaraannya yang mengangkut kopi melaju dari arah Surabaya menuju Jember. Sesampainya di wilayah Bangil, truk dihadang 9 kawanan remaja untuk menumpang. Namun karena jaraknya terlalu mepet dan muatan berat, sopir terus melanjutkan perjalanannya. Terlebih ruas jalan licin usai diguyur hujan. Tak lama kemudian, segerombolan pelaku menyusul dengan menumpang mobil pick-up dan melempar kaca truk dengan batu hingga pecah. Truk saya ini sudah kecepatan 40. Sedangkan ada muatan tiba-tiba ngerem itu habis namanya licin, Pak. Enggak bisa direm dah ya. Jadi pas yang pakai anting putih ya besar itu ya. Itu langsung benda ini lempar batu ke sini. Berapa tadi? Yang pertama satu yang tangkap peneti. Yang 2 ditangkap orang kampung. Polisi kini memburu 6 pelaku yang kabur. Sementara truk dibawa ke Mapolresta guna penyelidikan. Warga berharap polisi menggelar patroli rutin agar aksi serupa tidak kembali terjadi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kawanan begal HR, JH, MTG, dan M digelandang usai digulung tim Buser Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Para pelaku terbukti sudah beberapa kali beraksi begal di sejumlah titik, diantaranya di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Setiap beraksi, gerombolan ini mengincar pelajar yang tengah berkendara seorang diri. Salah satu pelaku menghentikan korban secara paksa dan menuduh telah menabrak anggota keluarganya. 3 pelaku lain segera membawa korban dengan dalih akan diajak untuk bertemu dengan keluarganya yang ditabrak. Namun di tengah perjalanan pelaku menurunkan dan merampas uang, ponsel, serta motor korban. Kebanyakan atau rata-rata sasaran tersebut adalah anak-anak remaja maupun ibu-ibu. Nah, potensinya adalah ketika mereka melihat sasaran, mereka dipinggirkan untuk menepi supaya berhenti.
Setelah berhenti, mereka dituduh menabrak keluarganya daripada pelaku. Selain pelaku, polisi turut mengamankan 2 unit ponsel dan 5 unit sepeda motor. Seluruh pelaku bakal dijerat pasal perampasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Sementara itu, polisi juga masih memburu 1 pelaku lainnya yang buron. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Terdakwa MRF, mantan anggota BRIMOB, ini menjalani sidang perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Depok. Sidang berlangsung tertutup dengan agenda putusan sela, di mana pihak terdakwa yang sudah mengajukan eksepsi namun ditolak. Kuasa hukum korban menyatakan pihaknya menuntut agar terdakwa dikenakan pasal berlapis. Hal ini karena aksi KDRT sudah terjadi 7 kali, bahkan mengakibatkan korban keguguran. Tak hanya itu, aksi KDRT juga dilakukan di hadapan anaknya yang masih kecil. Kalau kami dari pihak korban, ya maunya semaksimal mungkin ya Mbak ya. Pertama, kalau yang kita sedang tunggu-tunggu ini masalah PTDH. PTDH-nya beliau kan memang sudah divonis pada tanggal 1 Desember 2023. Saat ini kondisi korban sudah membaik dan berharap proses peradilan berjalan sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pasca ledakan di Rumah Sakit Semen Padang, Sumatera Barat, polisi gelar olah TKP untuk mencari pemicu ledakan. Polisi juga memeriksa 4 karyawan yang merupakan teknisi pendingin ruangan. Tim identifikasi kasus ledakan Rumah Sakit Semen Padang, Sumatera Barat mencari barang bukti penyebab ledakan di lantai 1 gedung. Polisi telah menemukan sejumlah barang bukti namun masih perlu pendalaman hingga pemeriksaan akan dilanjutkan hari ini. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 4 teknisi yang berstatus sebagai karyawan tetap sebagai penanggung jawab pendingin udara. Jadi kita begini, kalau ledakan itu ada pemicunya ya. Jadi nanti kita analisa, kita cari penyebab pemicu ledakan tersebut. Nah, itu nanti kita dalami. Kalau dari pemeriksaan tadi itu kan 2 lantai Pak. Ledakan itu berasal dari awal atau dari bawah Pak? Nah itu nanti kita dalami lagi. Kita percayakan, tim ini kita percayakan, tim teknis ini kita percayakan untuk mengelola AC karena juga pengalamannya sudah cukup lama. Jadi pegawai SPH? Pegawai SPH. Pasca ledakan, aktivitas Rumah Sakit Semen Padang dihentikan sementara untuk melayani pasien rawat jalan yang sudah terjadwal. Rumah sakit mendirikan tenda darurat. Selain melayani pasien, posko ini juga untuk pelayanan informasi pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan mama antre berjam-jam demi beras 10 kg di Cimahi, Jawa Barat. Antrean serupa juga terjadi di Yogyakarta. Sejak pagi hari, ribuan mak-mak memadati kantor kelurahan untuk mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg di Citerep, Kota Cimahi. Warga pun berdesakan karena sudah mengantre selama berjam-jam dan khawatir tidak kebagian jatah beras. Total ada 2.283 keluarga penerima manfaat bantuan beras. Dan untuk mendapatkan bantuan beras ini, warga harus membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP elektronik. Sama pertama kali dapat sih, belum pernah dapat. Jadi sangat terbantu Bu ya? Iya. Nah Bu, untuk di pasar sendiri saat ini harga beras berapa Bu? Apa mahal atau seperti apa Bu? Mahal. Mahal, 15.000 kalau 16.000 di warung. Oh di warung. Iya, kemarin juga per kilo. Oh per kilo. Berarti dengan adanya bantuan ini sangat membantu ya Bu? Iya, sangat-sangat membantu. Sementara itu, antre bantuan beras juga terjadi di kantor pos besar Kota Yogyakarta. Total ada 27.000 keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar mendapatkan bantuan beras. Bantuan beras 10 kg ini sendiri akan diberikan 6 kali setiap bulan. Dari Cimahi, Jawa Barat dan Yogyakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, laptop produksi Indonesia Axio kembali meluncurkan seri terbarunya yakni Hype Series. Ada 6 varian yang keseluruhannya dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan digital generasi muda.
Perusahaan komponen teknologi informasi terdepan asal tanah air, PT Teradata Indonesia Tbk, meluncurkan laptop Axio seri Hype Series yang dibekali performa mumpuni, namun memiliki harga yang kompetitif. Ada 6 varian yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan digital anak muda. Tak hanya itu, Axio Hype Series juga sebagai wujud PT Teradata Indonesia untuk memfasilitasi pengusaha kecil dan siswa sekolah dengan produk yang harganya terjangkau. Jadi visi dari Axio adalah menggabungkan antara inovasi dan teknologi. Nah, di mana kita punya mulai harga yang 2,5 juta, kemudian yang di tengah di harga 4 jutaan sampai dengan 5 jutaan dan 6 jutaan. Jadi kita menyasar segmen yang cukup luas, sehingga visi kita untuk menjadikan laptop ini affordable bisa menjadi kenyataan. Tapi laptop ini memang didesain khusus untuk 3 segmen utama, yaitu segmen first time user, untuk anak-anak sekolah ataupun juga UMKM yang selama ini mungkin bisnisnya masih banyak pakainya pakai handphone gitu. Nah, dengan menggunakan produk ini yang harganya terjangkau tapi sangat punya inovasi tinggi, diharapkan mereka bisa memiliki laptop yang performance-nya oke dengan harga terjangkau. Selain laptop Hype 1 dan 10 untuk pelajar dan pelaku UMKM, series lainnya adalah Hype 3 dan 5 yang didesain untuk pengusaha dan profesional muda, serta Hype 5 dan 7 yang dibuat untuk mendukung segmen multimedia, bermain game maupun bekerja. Dari Jakarta, Aryadin Alfaganinur, iNews melaporkan. Pemirsa, putra Capres Ganjar Pranowo Alam Ganjar mengunjungi Jakarta Aquarium dan Safari di Neo Soho, Jakarta Barat bersama sejumlah influencer. Alam pun merasa terhibur melihat ribuan spesies hewan air maupun darat di tengah kesibukannya berkampanye mendukung sang ayah. Putra Capres Ganjar Pranowo Alam Ganjar mengunjungi Jakarta Aquarium dan Safari di Neo Soho, Jakarta Barat. Alam mengaku terkesan bisa melihat banyak biota laut dan menemukan sejumlah spot instagramable untuk bersuah foto. Di tempat ini Alam juga merasakan suasana hutan dengan adanya pepohonan, jalan setapak, dan background seperti di alam sungguhan. Kunjungan ini pun sangat menghibur di tengah kesibukan Alam Ganjar berkampanye untuk mendukung sang ayah. Apalagi ia berkunjung bersama para anak muda dan pegiat media sosial. Tak hanya melihat hewan, Alam Ganjar juga kagum dengan pertunjukan mermaid yang menghibur para pengunjung, terutama anak-anak. Menurut Alam, tempat konservasi ini sangat bagus untuk memberikan edukasi sejumlah satwa laut maupun darat yang jarang ditemui. Melihat kita harus apresiasi sih bagaimana konservasi maupun pemeliharaan satwa-satwa di sini, ikan-ikan di sini itu juga luar biasa, dan rasa-rasanya itu bisa dijadikan sebagai penopang ekonomi. Dalam artian apa? Dalam artian bagaimana kita bisa dalam satu arah yang sama itu sekaligus kita menjaga satwa kita sambil ada perputaran ekonomi. Karena pentingnya apa? Ini bisa jadi lapangan tenaga kerja yang baru. Alam Ganjar pun berharap setiap tempat konservasi hewan seperti Jakarta Aquarium bisa dijaga dan terus dilestarikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku aksi freestyle sepeda motor ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Lintas iNews Siang segera kembali. Aksi dua pemuda melakukan aksi freestyle sepeda motor di Jalan Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan viral. Secara ugal-ugalan, pengendara motor beratribut ojek online ini beraksi yang membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. Pasca video viral, aparat kepolisian langsung menggelar patroli malam di lokasi aksi freestyle itu. Tim presisi Polda Sulsel mengamankan remaja yang diduga hendak melakukan aksi balap liar. Petugas juga mengamankan 7 sepeda motor yang ditinggal kabur pemiliknya. Pencegahan dan mendekati, namun pada saat melihat kedatangan tim patroli perintis presisi, beberapa remaja kabur meninggalkan sepeda motornya dan beberapa remaja lagi diamankan karena tidak sempat melarikan diri. Ketujuh unit sepeda motor itu kemudian diamankan ke Mapolrestabes Kota Makassar dan dikenakan sanksi tilang serta ditahan selama 3 bulan sebagai efek jera.
Sementara kedua pelaku aksi freestyle motor viral itu masih dalam pengejaran polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah 11 tahun nekat memanjat menara setinggi 70 meter di Mamuju Tengah. Sementara itu di Kota Medan, Sumatera Utara, 2 remaja nekat mencuri besi pengaman di bawah kontainer truk. Setelah kurang lebih 2 jam proses evakuasi, tim Damkar dan BPBD Pemkab Mateng berhasil menyelamatkan bocah 11 tahun dari atas tower jaringan dalam kondisi selamat. Aksi bocah nekat panjat tower ini menjadi tontonan warga sekitar dan pengendara yang melintas di Dusun Ngapaboa, Desa Topoyo, Mamuju Tengah. Usai dievakuasi, bocah langsung diserahkan ke orang tuanya. Menurut ibu bocah, sang anak yang mengalami keterbelakangan mental memang kerap kabur dari rumah dan melakukan aksi nekat. Namun aksi panjat tower ini baru diketahui sang ibu saat melihat pagar rumah dalam kondisi terbuka. Pernah terakhir memang sudah sering seperti itu, Bu? Sudah lama sekali melincer tower. Penyebabnya kisah lari memang tidak ada tanpa. Meskipun tidak pernah dimarahi atau apa? Tidak pernah dimarahi. Betul. Mau kusuruh dokter kasih minum obat. Kan sering juga di Mamuju lari. Sementara kemacetan parah sempat terjadi di sekitar lokasi akibat banyaknya warga yang menyaksikan proses evakuasi tersebut. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, sungguh pilu. Seorang suami bawa istri berobat ke rumah sakit di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dengan gerobak. Ia berjuang merawat sang istri seorang diri sejak 8 tahun silam. Momen pilu terekam video amatir warga saat seorang suami mendorong gerobak membawa istrinya ke poliklinik rumah sakit di Kota Lubuk Linggau. Sang istri yang terbaring lemah dibawa suaminya dengan gerobak. Hal ini pun membuat petugas keamanan rumah sakit dan perawat langsung datang membantu. Suami istri ini diketahui bernama Parmin dan Rismiwati, warga Kelurahan Sumber Agung. Sehari-hari Parmin bekerja serabutan menjadi tukang gali sumur atau kuli bangunan. Namun belakangan Parmin berjuang sendiri merawat istrinya yang sakit, termasuk memberi makan dan memandikannya di bedeng kontrakan mereka. Sang istri mengalami lumpuh sejak 8 tahun silam setelah mengalami gejala kejang-kejang. Istrinya sehari-harinya kan istrinya nggak ada yang bisa jagain kan. Waktu dia mau buang air kecil, air besar kan. Jadi nggak ada kerjaan dia. Jadi kalau mau nyari rezeki ya dia bawa istrinya keluar. Rawat ibu ini dari tahun 2016. Iya, sampai sekarang ini dia mau mati hidup ikut lakinya gitu kan gitu. Jadi Parmin berharap ada bantuan pemerintah atau relawan agar istrinya mendapat perawatan yang layak. Dalam kondisinya saat ini, ia tak bisa bekerja hingga tak punya biaya untuk mengobati sang istri berobat ke rumah sakit. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Amira Hilyatun Nisa, bayi perempuan anak ketiga pasangan Fauzi dan Subaidah, warga desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura ini lahir dengan proses normal. Bayi lahir dengan bobot 3,1 kg di bidan persalinan desa Sejati dalam kondisi sehat. Namun keunikan tampak pada jumlah jari kaki dan tangannya. Amira memiliki 6 jari di setiap tangan dan kakinya. Orang tua pun mengaku tidak ada keanehan selama mengandung dan rutin periksa kandungan ke posyandu. Anaknya agak lebih aktif. Agak aktif. Oh, lebih aktif yang kandungan sebelumnya berarti. Kata saya mungkin ini perempuan ini lain dari laki-laki. Anak yang sebelumnya laki-laki. Kedua orang tua Amira pun menerima keunikan putri mereka dan berharap bayi Amira bisa tumbuh sehat dan kuat layaknya anak seusianya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah 100 hari eskalator di stasiun Kota Bekasi, Jawa Barat tidak berfungsi. Sejumlah pengguna KRL menggelar aksi protes dengan aksi tabur bunga. Sejumlah pengguna KRL menggelar aksi protes karena eskalator di stasiun Bekasi tidak berfungsi selama 100 hari.
Mereka membawa karangan bunga dan miniatur makam untuk diletakkan di depan eskalator sebagai simbol matinya fasilitas publik. Para pengguna kereta komuter lain telah menyampaikan keluhan mereka terkait tidak berfungsinya eskalator kepada pengelola stasiun. Namun belum juga direspon. Para pengguna KRL berharap eskalator bisa segera diperbaiki. Juga diberikan kekuatan untuk segera menghidupkan kembali eskalator yang mati ini. Itu adalah pesan dari aksi kita hari ini. Enggak atau bagaimana? Sejauh ini mereka hanya menginformasikan akan segera diperbaiki, cuman belum tahu diperbaikinya kapan ya teman-teman. Para pengguna KRL menyebut eskalator sangat dibutuhkan para pengguna kereta di stasiun Bekasi. Tidak semua penumpang kereta memiliki fisik yang kuat untuk menaiki anak tangga, terutama mereka berusia lanjut dan membawa barang. Proses matinya eskalator di stasiun Bekasi sebelumnya juga telah dilakukan secara masif di media sosial. Namun hingga kini tidak pernah ada respon dari pihak PT KAI. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jika kandang domba atau kambing biasanya kumuh dan bau, namun tidak dengan kandang domba yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung, sang pemilik membangun kandang domba seharga ⅕ miliar rupiah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Siang hari ini. Dan sesaat lagi akan hadir jurnal Lintas iNews Siang bersama rekan saya Aldi Hawari. Ya Aldi, ada informasi menarik apa hari ini? Baik Kevin, tentunya banyak informasi aktual, menarik, dan juga informasi kriminal untuk Anda. Di antaranya pemirsa, ada 5 orang saksi yang diperiksa menyusul meninggalnya bocah berusia 6 tahun. Ini yang merupakan anak artis di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Selengkapnya nanti di Jurnal Lintas iNews Siang. Oke, tentunya kita akan menunggu ya Aldi ya. Baik pemirsa, terima kasih. Di mana saya Kevin Pakan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas orang menyangka rumah mewah ukuran 8 x 20 meter berlantai 2 ini berada di kawasan elit di Banjarnegara. Siapa sangka ternyata ini adalah kandang domba atau kambing yang sengaja dibangun mewah oleh pemiliknya. Pemilik kandang, David Susanto, 35 tahun, sengaja ingin mengubah kesan kandang yang kumuh dan bau menjadi mewah. Tak tanggung-tanggung, sang pemilik menghabiskan uang hingga ⅕ M untuk membangunnya. Kebersihan kandang juga selalu terjaga dan sehari 2 kali dilakukan pembersihan, mulai menyapu dan mengepel. Total sekitar 500 juta. Ini total ada berapa ekor punya Pak? Ini semua total 50 ekor. 50. Jenisnya domba apa sih Pak? Ini domba batur semua. Ya. Keunggulannya apa sebenarnya domba Pak? Kalau keunggulan untuk domba batur ini keunikannya di bulu lebat, terus postur juga besar. Saat ini